Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Halo. Halo. Yang udah join bisa nih ajak teman-temannya yang belum. Teman-teman yang join di sini sibuk nggak sih? Sekarang kan weekend. Nggak sibuk kok, Kak. Nggak sibuk ya. Yang lain? Boten, Kak. Kak Evi-nya diem aja. Kak Firda. Aku kayak sendirian di sini. Lumayan Kak, nggak punya temen Kak. Saya nggak sibuk Kak. Halo. Open camp dong Mas Farid. Rebahan ya pasti. Bisa ajak pacarnya, Kak, kalau nggak punya temen. Pasti punya kan? Doi gebetan. Ini nggak ada yang mau on cam tah. Boleh ngajak doi, nggak apa-apa, ayo join. Nggak ada doi. Jomblo ya Kak? Ini kenapa pada di chat? Nggak bisa ta? Apa? Mix sama kameranya. Kalau Kak Firdanya sibuk apa nih? Sibuk. Sibuk rebahan sih, Kak. Kalau Kak Anggi sibuk apa nih? Ini sibuk webinar kan sekarang. Tapi lagi nungguin. Mohon maaf izin. Apa? Mbak Im nggak dengar. Iya boleh. Bentar lagi mulai. Sabar, Kak. Tunggu dulu. Dimulai aja kali ya, Mbak Firda. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firda Isa Fitri, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 19. Di sini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya webinar pada hari ini.
Kalau bisa on cam, silahkan on cam dulu ya teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama yang dilakukan secara virtual. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara hari ini dimulai, maka perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut pemaparan isi materi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, yakni acara yang paling ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi. Simak materi dengan baik ya, biar setelah acara selesai, kalian bisa bilang dengan bangga, aku loh bisa buat gambar bersambung di IG. Istilah kerennya, bisa buat Instagram puzzle feed. Iya nggak? Materi kali ini akan disampaikan oleh teman kita, yakni Anggi Nurfauzia. Halo Kak Anggi, gimana kabarnya? Sehat? Halo semua, alhamdulillah baik Kak Vida. Terima kasih Kak Vida. Oke, Baik. bisa perkenalan dulu Kak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurfauzia. Sama dengan Kak Firda, saya mahasiswi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 19. Oke, perkenalannya cukup singkat saja ya. Saya share screen dulu ya. Silahkan Kak, bisa dimulai. Baik, terima kasih Kak Firda atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya saya bukan sebagai pemateri ataupun yang lainnya ya teman-teman. Saya dan Kak Firda hanya ingin sharing aja. Jika selama meet ini saya ada salah, mohon dimaklumi juga karena sama-sama belajar. Baik, kita mulai saja ya. Nah, sebelum masuk untuk bahas materinya, saya ingin tanya terlebih dahulu nih. Teman-teman di sini punya media sosial ya kan? Media sosial apa aja sih yang kalian punya? Ada Instagram, Facebook, Twitter, itu sih Kak. Untuk yang lainnya? Nggak ada yang jawab sih. Iya, punya banyak. Open mic dong. Punya kakak banyak. Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan lain-lain Kak. Wah, banyak banget ya Kak. Banyak banget nih yang pakai media sosial. Terus media sosial apa nih yang sering dipakai dari sekian banyak yang kalian punya tadi? Apa? Kalau saya WhatsApp. WhatsApp sama Instagram WhatsApp Kak. Kebanyakan pakai WhatsApp sama Instagram ya? Oke. Twitter Kak. Oh, pakai Twitter juga. Lalu kenapa sih kok kalian lebih milih
media sosial tersebut, kenapa nggak milih lainnya? Kalau Karena- saya itu karena Twitter itu informasinya itu lebih terpercaya gitu Kak. Terus habis itu informasi-informasi yang sedang panas-panasnya itu semua ada di Twitter gitu. Update-nya cepet gitu ya kalau di Twitter, Iya Kak. trending gitu. Kalau yang lain gimana? Pakai WhatsApp karena ada grup-grup kelas gitu Kak. Biar tahu info-info kelas, terus organisasi juga gitu. Ya kan sekarang daring ya, banyak yang pakai WhatsApp juga, Telegram juga. Oke. Wah, ini pesertanya bersemangat nih Kak Firda. Terima kasih ya responnya teman-teman. Lalu sebenarnya apa sih media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, tanpa dibatasi ruang dan waktu ya kan? Artinya itu kita bisa mengaksesnya di mana saja. Mau dari rumah, sekolah, ataupun tempat kerja, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari yang kita kenal maupun tidak. Oleh karena itu, pengguna media sosial pun terus bertambah. Pada Januari 2021, riset menunjukkan sebanyak 61,8% merupakan pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Wah, ini banyak banget sih di Indonesia. Apalagi kalau di seluruh dunia ya, berapa kira-kira. Dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan kurang lebih dari 3 jam sehari untuk mengakses media sosial. Kalau kalian bisa sampai berapa jam nih sehari buat akses media sosial? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Kak. Kalau yang lainnya? Hampir sama deh kayaknya. Ya, mungkin kalau saya sama Kak Firda-nya itu bisa sampai seharian kali ya. Kalau akses media sosial sambil makan, sambil rebahan, sambil nugas, yang diakses ya media sosial. Nggak jauh-jauh, kalian juga mungkin gitu. Seperti yang kita tahu, media sosial sudah menjadi suatu kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan, sudah layaknya kebutuhan primer. Maka dari itu, banyak sekali dampak negatif maupun positif yang kita terima dari media sosial. Tapi, menurut dosen saya, meskipun ada sisi negatifnya, kita harus tetap mengambil sisi positifnya agar bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Nah, karena kita tadi membahas sisi positifnya, maka berikut adalah dampak positif dari penggunaan media sosial. Seperti memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, baik yang kita kenal maupun tidak. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, seperti berita yang sedang hot news gitu, pastikan langsung tersebar ya di media sosial. Seperti tadi yang Twitter kan, kalau ada berita terbaru itu langsung trending, langsung update gitu. Nah, lalu sarana berbisnis untuk mendapatkan omset bisnis yang besar. Ini merupakan dampak dari 2 poin di atas. Makin banyak yang tahu bisnis kita, makin besar juga omset yang kita dapat. Lalu ladang usaha seperti influencer, content creator, YouTuber, endorsement. Nah, kalau ini kalian pasti sudah tahu semua. Karena sekarang kan banyak banget ya yang kayak jadi selebgram gitu, endorse, iklanin produk. Lalu sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Dan lain sebagainya. Banyak sekali tentunya dampak positif yang kita dapat dari media sosial, walaupun juga pasti ada dampak negatifnya. Nah, jika kalian punya bisnis ataupun konten yang hanya sekedar ingin dibagikan, tentunya harus menarik kan? Lalu, agar konten kalian dilirik dan disukai banyak orang, konten yang dibuat harus sekreatif dan semenarik mungkin kan pastinya.
Kalau teman-teman yang di sini termasuk orang yang mengedit kontennya terlebih dahulu atau langsung posting aja sih? Edit Edit dulu. Kak. Editnya yang kayak gimana? Kasih musik Kak. Dikasih apa? Kasih musik biasanya Kak. Oh, yang ada jeduk gitu ya. Kalau yang lainnya biasanya Mungkin hampir biasanya sama ya Kak. Kan hampir trennya sama. gitu. Iya, biasanya kan ada tuh yang kayak seperti diedit dulu deh biar bagus, biar lebih estetik, ditambahin filter, terus diatur brightness-nya atau saturation-nya, atau kadang juga ada yang dikasih kayak bingkai-bingkai lucu gitu. Terus baru deh di-post. Kalau edit yang kayak gambar di sini pernah nggak? Sering Kak. Pernah Kak. Pernah ya. Biasanya pakai apa juga? Pakai aplikasi apa? Canva. Corel. Canva, Corel, oke. Oke, terima kasih. Oke, lanjut Kak Firda. Dari tadi kan kita udah bahas tentang edit ya. Lalu apa sih edit itu? Editing adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang pada sebuah foto tanpa mengubah esensi realitasnya. Sama seperti mengedit tulisan atau naskah dengan cara menambahkan efek-efek tertentu atau dengan memadukan beberapa foto menjadi satu. Kalau yang beberapa foto menjadi satu ini mungkin kayak kolase gitu. Dijadikan satu, grid layout. Oke. Nah, berikut mungkin aplikasi yang sering digunakan oleh orang-orang juga seperti kayak PixArt, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Canva, VS Code, dan lain sebagainya. Banyak sekali tentunya. Untuk Adobe Lightroom dan VS Code itu mungkin lebih ke mengatur efek, filter, brightness, dan lainnya ya. Dan yang akan kita jelaskan lebih lanjut di sini adalah Canva yang sesuai dengan tema kita. Dan untuk yang lainnya mungkin akan dijelaskan di lain kesempatan. Oke. Sebelum itu, mungkin kita bisa bahas sedikit tentang Canva itu sebenarnya yang gimana sih? Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Canva ini tersedia dalam beberapa versi seperti web, iPhone, dan Android. Jadi teman-teman bisa mengakses Canva dari 3 versi tersebut ya. Berikut juga fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Ada template yang siap pakai, ikon serta ilustrasi, memori penyimpanan 5 GB. Memori penyimpanan ini bersifat cloud gitu ya. Jadi seperti penyimpanan tiap akun saat kamu melakukan desain di Canva. Memori ini juga bisa di-upgrade sampai 100 GB jika kamu menggunakan Canva versi Pro. Lalu selanjutnya ada teks, background, animasi, sama filter. Lalu berikut juga beberapa jenis konten visual yang bisa dibuat dengan Canva seperti logo, undangan, poster, konten media sosial, desain berbagai produk, slide presentasi, brosur, kolase foto, banner, cover buku, dan lain-lain. Banyak sekali konten visual yang bisa teman-teman buat di Canva. Mungkin bisa lain kali setelah acara ini selesai, teman-teman lebih mengeksplor tentang Canva. Oh iya, tadi kan banyak juga yang pakai Canva. Biasanya itu selain buat yang seperti tadi, buat apa sih? Maksudnya kayak jenis konten visual apa yang sering kalian buat di Canva?
Infografis, Kak. Infografis itu yang kayak gimana? Itu yang kayak apa ya? Kayak poster kayaknya, Kak. Oh iya. Yang lainnya? Presentasi, wallpaper. Oke, kalau bikin logo pernah? Belum pernah, Kak. Belum. Oke. Pernah juga ini Kak Iin. Baik, mungkin lanjut Kak Firda. Ya. Berikut sebelum kita mulai praktek nanti, ini adalah langkah-langkah untuk membuat puzzle fit seperti tadi. Secara teorinya dulu ya. Langkah pertama yaitu masuk akun Canva dan melakukan upload gambar untuk gambar yang ingin kalian jadikan fit di puzzle fit itu. Pertama-tama masuk akun website. Masuk websitenya Canva dulu, lalu login menggunakan akun teman-teman. Kalau belum punya akun, silakan daftar dulu. Nah, terus di sini itu klik desain. Kalau bahasa Inggris ya berarti create design, disesuaikan aja ya teman-teman. Sini buat desain, lalu klik ukuran khusus untuk input dimensi panjang kali lebar gambar kalian sendiri. Di sini kalian masukkan size 3240 kali 1080 px untuk membuat puzzle fit yang isinya 3 gambar. Kalau misal kalian ingin lebih dari 3 gambar, bisa kok teman-teman. Misal 6 atau 9 ya. Kalau 9 berarti 3240 kali 3240. Karena setiap satu gambarnya itu 1080 kali 1080. Jadi kalian tinggal mengubah kolom tingginya. Atau tinggal mengalihkan aja 1080 tadi. Lalu klik pada buat desain baru. Seperti gambarnya. Nah, lalu setelah langkah di atas tadi, maka akan langsung muncul tab halaman baru. Ini adalah halaman untuk kalian bikin desain. Pertama-tama kalian upload gambar atau foto yang ingin kalian jadikan puzzle fit-nya dengan klik unggahan pada bagian kiri. Lalu klik unggah media. Nah, di sini pilih gambar yang akan kalian gunakan di Instagram puzzle fit kalian, lalu klik open dan gambar kalian akan terupload. Lalu setelah gambar kalian sudah terupload, langkah kedua kita setting grid untuk menyesuaikan gridnya. Klik pada bagian elemen di kiri dan cari baris dengan judul kisi atau grids. Klik pada see all untuk melihat semua pilihan yang ada di grid. Pilih 3 grid seperti gambar di samping. Kalau kalian pakai 3 grid nanti, atau bisa 6 atau 9 tadi. Lalu klik pada salah satu grid yang sudah kamu buat. Klik pada kotak dengan warna, maka akan muncul pilihan warna. Di sini kan pilihan warnanya. Setelah itu, maka grid akan berganti warna. Ulangi langkah ini untuk setiap grid. Nah, tapi di sini bedakan warnanya untuk mempermudah proses desain kalian. Mempermudah yang seperti apa? Jika pada grid kan ada kayak batas-batasnya gitu. Jika kalian beri warna yang berbeda, kalian akan mudah mengetahui batas setiap grid. Lalu susun setiap warna grid sampai jadi seperti ini. Jadi kayak hitam, abu, putih, hitam gini. Jadi kan tahu kita ini grid 1, ini grid 2, ini grid 3. Sebelum itu pada tahap ini kalian sebelum itu sebentar Mbak, balik ke sebelumnya ya. Sebelum itu, pada tahap ini kalian bisa lakukan dengan cara selain mengubah warna background-nya tadi, caranya itu pakai bantuan garis atau line.
yang berguna untuk membatasi antar grid. Jadi kalau ini kan mengubah warna biar kalian tahu posisi setiap grid. Nah, untuk cara lainnya, kita bisa pakai line, lalu memposisikan tepat pada garis-garis di antara grid. Nanti kita akan coba praktik bersama ya, jadi tetap penting. Nah, langkah selanjutnya sangat penting. Kalian harus lock grid dulu dengan menekan gambar gembok, seperti yang tertera di gambar. Nah, gembok ini tujuannya adalah supaya kamu tidak memasukkan supaya gambarnya itu tidak dimasukkan secara otomatis ke dalam grid Canva. Jadi kamu bisa meletakkan gambar secara bebas pada desain grid ini. Langkah ketiganya itu mulai desain Instagram puzzle feed. Nah, setelah ini kalian bisa mulai desain puzzle feed Instagram kalian, masuk ke unggahan lagi dan masukkan gambar-gambar yang kalian upload tadi pada grid. Setelah itu kalian bisa menata dan mendekorasi feed. Desain bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah desain kamu jadi, kamu bisa melakukan unlock grid dengan melakukan klik pada gambar gembok seperti yang tadi. Nah, segera setelah kamu klik gambar gembok tersebut, tekan tombol Del atau Delete pada keyboard kamu untuk menghapus grid. Ini kayak kalau kamu sudah siap-siap untuk unlock gridnya ya, tapi jari kamu juga harus siap untuk tekan tombol Delete-nya gitu, jadi sama-sama. Klik unlock lalu delete gridnya. Nah, setelah itu kalian bisa ubah warna di background atau mungkin merubah desain dari tulisan dan sebagainya. Pada bagian ini sudah tinggal melakukan finishing. Lalu desain kalian udah bisa di-download di tahap ini, udah selesai. Jadi kalian klik pada tombol unduh di kanan atas, klik lagi unduh dan simpan gambar ke komputer. Maka desain kalian sudah jadi dan terdownload. Nah, ini belum berakhir nih. Masih ada satu langkah lagi. Langkah keempat yaitu split image. Nah, berikut link untuk split image-nya. Split image ini digunakan untuk melakukan pemotongan gambar dan perlu masuk ke website khusus. Jadi di sini saya melakukan split image dengan menggunakan Paint Tools. Langsung saja yaitu klik pada Choose File untuk input file dan pilih file desain kalian yang tadi. Setelah gambar desain kalian muncul, kalian harus melakukan setting pada tab option yang ada di sebelah kanannya itu. Pilih horizontally karena desain kita berbentuk horizontal, dan pada quantity of blocks isi dengan angka 3 karena kita hanya akan membagi desain tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Lalu klik pada split image. Nah, sekarang klik pada masing-masing gambar untuk melakukan download. Nah, sekarang desain kalian sudah jadi dan sudah terdownload. Tinggal kalian upload ke Instagram aja. Nah, sekarang waktunya untuk praktek ya teman-teman. Untuk prakteknya saya buat sedikit berbeda dari langkah-langkah secara teorinya. Jadi yuk belajar sama-sama yuk. Oh ya, untuk link-link yang dibutuhkan akan saya share ke chat ya teman-teman. Oke, sebelum kalian mulai praktek, silahkan buka aplikasi Canva terlebih dahulu. Kami tunggu ya. Dan di chat bisa dilihat ada link Canva, link split image, dan link Google Drive yang berisi gambar-gambar yang bisa kalian gunakan. Ini udah punya akun Canva kah semua? Apa bisa mengikuti prakteknya atau cuma saya saja yang praktek di sini?
Bisa. Bisa ya, Mbak Anissa. Untuk yang lainnya, gimana? Bisa, Kak. Bisa. Terima kasih responnya. Apa sudah membuka akun Canva kalian sendiri, teman-teman? Apa bisa dimulai? Gimana nih, udah siap belum? Sudah siap, Kak. Siap. Yang lain udah siap ya? Kami anggap udah ya. Bisa dimulai, Kak Anggi. Baik, karena udah masuk ke akun Canva teman-teman sendiri. Nah, sekarang di sini kita klik buat desain. Lalu klik ukuran khusus. Nah, di sini teman-teman bisa sesuai selera, mau 3, 6, atau 9. Pokoknya tadi tiap kotak itu 1080 kali 1080 ya. Tinggal dikalikan saja. Di sini saya mau buat 9. Jadi 32. Nah, sebelum mulai desainnya, kita unggah dulu foto yang akan kita atur di Puzzle-Fit. Untuk foto, kalian bisa memakai foto kalian sendiri atau juga gambar-gambar seadanya dari... Maaf, Kak, screen-nya belum terlihat. Oh, ya maaf. Maaf, belum pindah. Ya, tadi kalian upload gambarnya dulu. Dari foto kalian sendiri atau gambar-gambar yang udah kita sediakan seadanya. Semua linknya tadi udah saya share di chat ya. Kita masuk ke unggahan. Lalu unggah medianya. Pilih semua yang kalian butuhkan gambarnya, lalu upload. Nah, di sini kan udah masuk ya gambar-gambar yang kalian upload tadi. Sekarang kita masuk ke langkah setting grid-nya. Pilih grid di elemen, bagian paling bawah. Lihat semua ya. Lalu pilih grid sesuai dengan yang kalian inputkan tadi, mau berapa grid. Karena saya tadi 9, berarti harusnya 9. Nah, seperti ini ada 9 ya. Lalu di sini tadi kan waktu di langkah-langkah secara teori saya mengubah gambar gridnya menjadi warna ya di sini. Nah, sekarang kita coba untuk buat batasnya dengan garis ya, bukan warna lagi. Jadi kita klik di elemen,
lalu ke garis dan bentuk. Nah, pilihnya itu yang garis yang putus-putus ini. Lalu tinggal atur aja sesuai sama line di grid-nya. Kita ubah kayak gini ya, teman-teman. Tak perlu dong. Apakah sudah seperti ini? Oke, saya anggap sudah. Jadi sampai di sini, ini grid-nya bisa dihapus. Jadi tinggal seperti ini. Sampai di sini kalian bisa mengatur puzzle fit kalian. Tinggal atur di sini lalu pakai desain-desain sesuai selera kalian. Tapi jika kalian nggak yakin harus mulai dari mana untuk mendesainnya, kalian bisa cari di template Canva. Di sini ada banyak. Tapi kalau kalian langsung klik di sini, maka dia akan ketumpuk. Dan jadi garisnya itu nggak kelihatan lagi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita tambah halaman. Lalu kalian bisa menerapkan Canva-nya, maksud saya template-nya tadi. Misal, bentar, ada yang lucu. Seperti ini, nah di sini. Lalu tinggal hapus-hapus saja elemen yang nggak bakal dipakai. Nah, setelah itu kita ambil grid yang ada di sini. Grid yang kita buat tadi, kita copy. Kita copy, salin. Lalu di sini kita tempel. Nah, di sini bakal ada grid-gridnya lagi. Baru kita tata gambar-gambar kita di sini. Ini. Ini bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian sendiri mau bagaimana.
Di sini kalian bisa pakai sekreatif kalian ya teman-teman, biar kelihatan cantik gitu. Kalian tambahin apa aja. Nah, jika misalnya kayak gini ya, jika udah selesai, jangan lupa hapus grid-gridnya tadi ya, teman-teman. Ini kita hapus. Nah, misalnya sudah jadi seperti ini. Sekarang tinggal download desain kalian ini. Di sini klik unduh. Lalu karena ini ada 2 halaman, maka pilih yang desain kalian saja. Lalu unduh. Selesai, berarti udah masuk ke komputer kalian. Bisa ya? Nah, berarti ini sudah terunduh. Selanjutnya, kita akan melakukan pemotongan gambar split image tadi. Di websitenya tadi yang Pinstool. Di sini. Lalu choose file tadi. Choose file desain kalian. Nah, di sini kan sudah muncul, berarti kita tinggal mengatur yang di settingnya sini. Kita pilih yang bold grid, karena ada 9 grid, jadi harus mengatur pemotongan secara vertikal sama horizontalnya. Nah, karena ini akan saya jadikan 9, maka di sini harusnya 3 sama 3. Kemudian split image. Nah, di sini sudah muncul gambar yang sudah di split tadi. Tinggal download aja satu-satu. Nah, sudah selesai. Maka kalian tinggal upload gambarnya tadi saja ke Instagram. Apakah teman-teman sudah selesai? Gimana nih teman-teman? Udah selesai belum? Belum.
Kecepatan ya? Mungkin yang udah selesai mau nunjukin hasil karyanya. Ini punya saya. Jelek banget sih sebenarnya. Kalau teman-teman gimana nih? Mungkin ada yang mau share screen? Kak, iya. Ada apa ini? Muhammad Sahrul. Mana Kak? Kalau nggak mau share screen hasil karyanya bisa nih raise hand kalau udah selesai. Ya boleh nih. Punya saya jelek kok juga. Mungkin kalian lebih bagus. Yang biasanya tadi udah sering pakai Canva, udah sering ngatur kayak ginian, boleh deh di-share. Kan kita di sini tadi sharing ya. Di awal tadi. Kak Iim, Kak Imro'atu, udah belum? Sudah Kak, tapi belum. Enggak apa-apa. Gimana nih Kak? Sudah tapi kok belum? Sudah tapi jelek kayaknya tadi aku dengernya. Iya Kak. Enggak apa-apa Kak, ayo share screen. Yang Kak agak Anissa? bagus aja ya yang di-share yang belum. Oh, tadi Muhammad Sahrul, tadi Kak Muhammad Sahrul kan sering pakai juga. Terus siapa lagi ya tadi yang pakai Canva ya? Lah hilang. Kak Anissa, boleh nih share screen atau Kak Farid? Kok diem? Kak, saya nggak tahu cara motongnya, Kak. Cara motongnya ya, mau diulangin lagi yang cara motongnya? Boleh, Kak, kalau boleh. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini, yang di split image, di link split image bisa kamu akses dulu. Sudah? Iya, Kak, sudah. Kamu jadi berapa grid, Kak? Jadi sama kayak kakaknya tadi, 9 ya. 9 ya. Ini kamu choose file di sini. Soal, Nilai heeh. ya. Lalu yang di option sini, di setting optionnya, itu pilih yang both grid. Nah, lalu di sini yang height-nya isi 3, width-nya juga isi 3. Nah, baru split image. Udah. Oke. Ayo Kak Imro'atu, nggak apa-apa deh, share screen punyanya. Nanti gantian sama yang lain.
Ya udah nggak apa-apa kalau karyanya yang dulu-dulu nggak apa-apa deh. Tapi yang berhubungan sama ini kan? Ya nggak apa-apa. Saya stop presenting dulu nih. Boleh share screen, Kak Iim? Oke, izin share screen, Kak. Ya. Apa udah kelihatan, Kak? Iya, sudah. Nah, itu udah bulan September. Oh, jadi buat kayak bulan gitu ya, Kak. Kalau biasanya emang di kayak organisasi gitu, fit-fit IG-nya kayak ini sih, per bulan gitu. Ini semuanya nyari template-nya juga di Canva, Kak? Atau nyari di tempat lain? Di Canva tapi desain sendiri gitu, pakai elemen-elemen sendiri gitu, nggak pakai template. Jadi kayak searching elemennya gitu ya, baru nanti diatur lagi. Sudah kan, Kak? Ya, makasih Kak Iim. Sama. Ada lagi yang mau share screen hasilnya tadi? Apa saya kecepatan ya tadi? Soalnya nggak ada yang interupsi. Saya bingung. Gimana Kak Firda? Kecepatan nggak tadi? Kecepatan nggak saya tadi jelasinnya waktu praktek? Kalau menurut saya enggak sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ada yang masih bingung? Masih bingung ya Kak Anissa? Lumayan. Sampai di mana? Bentar, saya Grid. yang waktu ini buat grid-nya. Ya. Oh, oke. Yang waktu buat grid-nya itu di sini elemen, lalu paling bawah. Ya udah itu. Udah. Nyampe yang garis. Yang buat garisnya itu tah. Ya. Oke. Nah, ini kan 9 ya punya aku ya. Jadi aku di sini cari yang 9 bentar. Nah, gini kan. Lalu di elemen lagi nyari yang di garis dan bentuk. Terus ini. Nah, ini bisa diatur sendiri. Ini dibolak-balik gini, gini, gini. Nah, itu dipasin ke garisnya, ke setiap garisnya di grid. Ini, lalu ini, lalu ini. Misal buat satu gini ya, nanti di copy ditaruh sebelahnya bisa. Oh iya.
Apa sudah jelas Kak Anissa? Jelas. Ya, terima kasih. Ada lagi? Yang tadi Kak Muhammad Sahrul tadi kayaknya mau share screen deh. Udah jadi. Tinggal split image kan tadi. Lagi download, Kak. Lagi download. Oke. Nggak apa-apa yang desainnya tadi nggak apa-apa. Jelek, Kak. Nggak apa-apa. Punyaku juga jelek. Jelek. Kan Tapi cuma saya pakai pakai template tadi. pakai HP saya nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya stop share screen dulu. Udah keluar, Kak. Belum, udah share screen-nya, tapi belum yang ke desain kamu. Iya. Sebentar, Kak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Gitu doang, Kak. Bagus nih. Ini jadi 9 juga ya, kayak tadi ya. Iya, 9. Simple, bagus tapi. Ini kok celurit ya? Iya, nemu gambarnya. Agak sedikit menegangkan ini gambarnya. Celurit. Makasih ya Kak Muhammad Sahrul. Udah mau share Iya. screen. Gimana Kak Firda? Mungkin ada tanggapan lain? Ada yang mau share screen lagi tak? Apa ada yang masih kesulitan? Saya bilang aja mumpung masih di meeting. Ini untuk Kak Ita sama Kak Heni mungkin ada kendala juga. Mungkin kecepatan atau gimana saya tadi. Disudahi aja tadi ini Kak Firda. Oke, tutup aja ya. Ya, saya tutup dulu ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Tadi juga udah ada yang share screen, udah mau ngikutin dari awal saya memaparkan materi. Terima kasih udah mau sharing-sharing dan udah mau join di sini. Saya sebagai, bukan sih. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali kan warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. materinya. Kalau masih ada kesulitan nanti bisa hubungi kami di lain kesempatan. Oke. Makasih Kakak Anggi, Kak Firda. Oke, Makasih jangan juga. dulu ya. Kita Ya. dokumentasi dulu. Bisa on cam dulu ya teman-teman.
On cam semua dong. Ada yang belum on cam nih. Udah, Kak. Udah on cam semua ta? Mungkin ada yang nggak bisa. Udah, Kak, mungkin. Oke, teman-teman bisa on cam lagi ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya, ganti gaya. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di acara akhir ya teman-teman. Sebelum acara, terima kasih yang sudah mau on cam. Untuk yang belum on cam, gak apa-apa. Dan terima kasih udah mau menyempatkan waktu untuk join pada acara hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. See you. Terima kasih udah mau join. Terima kasih. Makasih ilmunya. Boleh.